عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya tersebut, karena kita tidak akan bisa menjalani kehidupan kita ini kecuali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk mensyukuri segala nikmat tersebut. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah kajian rutin kita membahas kitab Ad-Durarul Bahiyah, itu kitab fikih ya yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pembahasan Kitabul Libas, yaitu tentang fikih berpakaian ya, yang mana baru ada satu poin yang kita jelaskan ya, yaitu perkataan Al-Imam Syaukani, satrul aurati wajibun fil mala'i wal khala. Kata beliau, menutup aurat itu hukumnya wajib, baik tatkala kita di tengah khalayak ramai di hadapan orang ataupun ketika kita sendirian enggak ada orang, itu tetap ditutup, kecuali kalau ada hajat seperti buang air ya, buang air besar, buang air kecil, mau enggak mau itu harus dibuka. Kalau tidak, bagaimana kita bisa buang hajat ya? Ya, tapi kalau tidak ada hajat, maka tetap kita tutup aurat kita. Ya, gimana kalau mandi Ustaz? Ya, bagusnya yaitu pakai apa? Telesan seperti itu. Jadi tetap tertutup ya. Apalagi ini pendapat mayoritas ulama yang mengatakan wajib. Memang ada khilaf di antara para ulama tentang hukum menutup aurat kalau kita sedang sendirian, enggak ada orang, di tempat tertutup, di kamar kita mandi ya. Nah, kebanyakan ulama mewajibkan, Pak. Ya, kebanyakan ulama tetap mewajibkan, karena dalam sebuah hadis Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, gimana kalau kita sedang sendirian?" Maka Rasulullah mengatakan, "Fallahu tabaraka wa taala ahaqqu an yustahya minhu." Ya, Allah itu lebih layak kita untuk malu darinya, kepadanya. Kalau kita di depan orang saja malu, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Allahu a'lam. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang dibawakan oleh Al-Imam Syaukani dalam fikih Al-Libas ini, Kitabul Libas, tentang masalah berpakaian ini. Beliau mengatakan, "Wala yalbasur rajulu al-khalisa minal harir idza kana fawqa arba'i asabi'a illa littadawi." Kata beliau, dan janganlah atau tidak boleh seorang laki-laki itu memakai pakaian yang terbuat dari sutra murni ya. Nah, enggak boleh memakai pakaian dari sutra yang murni idza kana fawqa arba'a asabi. Ya, kalau kain yang dipakai tersebut lebih dari 4 banyak kadarnya itu lebih dari 4 jari seperti ini. Ya. Kalau seandainya sutra yang dipakai hanya seukuran 4 jari seperti ini, Pak ya, sedikit intinya. Ya, untuk nambal pakaian, maka itu dimaafkan. Kenapa? Karena sedikit. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan hal tersebut ya. Jadi batasannya adalah 4. Dalam sebuah hadis mengatakan
Khattab, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, Umar mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil harir illa hakadha. Kata Umar bin Khattab, Rasulullah itu melarang laki-laki untuk memakai pakaian dari sutra kecuali sekedar apa? Segini saja. Ya, dalam riwayat lain kata Rasulullah kata Umar, naha an lubsil harir illa mawdi' usbu'aini wa thalatha wa arba'a aw arba'a. Rasulullah melarang laki-laki memakai pakaian dari sutra kecuali sutranya hanya sekedar 2 jari, 3 jari atau 4 jari. Jadi ini yang dikasih keringanan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan ya. Nah, lebih dari itu maka tidak diperbolehkan. Laki-laki haram memakai kain dari sutra, ya, baik untuk celana, untuk pakaian, untuk peci, untuk sorban, ya, yang lain-lain. Kalau sudah lebih dari 4 jari tadi sudah kita jelaskan, itu tidak diperbolehkan, ya. Laki-laki, Pak, ya. Adapun perempuan boleh atau tidak? Boleh, ya. Perempuan diperbolehkan memakai sutra. Nah, ini nggak boleh untuk laki-laki. Dalil tentang haramnya memakai sutra itu banyak sekali. Di antaranya tadi sudah kita bawakan hadis Umar bin Khattab, ya. Dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan la talbasul harir. Kata Rasulullah, janganlah kalian memakai sutra, ya, fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Karena sungguhnya barang siapa yang memakai sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di mana? Di akhirat, ya. Sedangkan sutra itu pakaian penduduk surga. Artinya kalau dia enggak memakai itu berarti dia bukan penduduk surga, itu maksudnya, ya. Jadi ini ancaman bagi orang-orang yang memakai pakaian yang terbuat dari sutra, tidak diperbolehkan. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Sungguhnya pakaian yang terbuat dari sutra itu adalah pakaian orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Ya, tidak ada bagian dia di akhirat. Allahu a'lam. Tapi sekali lagi ini untuk laki-laki. Adapun perempuan maka diperbolehkan berdasarkan hadis Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, An-Nasa'i dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhilla adh-dhahabu wal hariru lil inath min ummati wa hurrima 'ala dzukuriha." Kata Rasulullah, dihalalkan, ya, dihalalkan emas dan sutra bagi perempuan-perempuan dari umatku, ya, dan diharamkan untuk laki-lakinya. Jadi kain sutra itu diharamkan untuk laki-laki. Adapun perempuan maka boleh, ya. Laki-laki tadi boleh kalau hanya sekitar 4 jari. Nah, mudah-mudahan mengatakan illa litadawi, dan diperbolehkan juga pakai sutra kalau tujuannya untuk berobat. Ya, tadawi. Ya, misalnya ada di antara bapak-bapak yang memiliki alergi gatal-gatal. Kalau nggak pakai sutra, mulai datang gatal-gatalnya. Jadi harus pakai baju dari sutra, masya Allah. Ya, ini gerot ini, ya. Nah, pokoknya kalau nggak pakai sutra mulai dia gatal-gatal semua badannya. Nah, wallahu alam diperbolehkan. Dalilnya adalah sebuah hadis, ya. Hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Anas mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibn Auf wa Zubair, yakni Ibn Awam, fi lubsil harir li hikkatin kanat bihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah. Apa rukhsah itu? Keringanan bagi 2 orang sahabat, Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam. Kenapa? Karena mereka ini punya penyakit gatal-gatal. Ya, maka diperbolehkan oleh Rasulullah untuk mereka berdua memakai pakaian dari sutra. Ya, jadi kalau ditanya boleh enggak laki-laki pakai sutra, sekali lagi hukum asalnya tidak boleh, ya, kecuali kalau seukuran hanya sekedar 4 jari atau untuk mengobati penyakit kulit misalnya, karena nggak bisa pakai kain yang lain, maka seperti itu. Allahu alam, berdasarkan hadis Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tadi. Selebihnya maka tidak boleh, ya. Selebihnya maka tidak diperbolehkan pakai kain sutra. Dan sutra yang dimaksud adalah kain, ya, sutra yang terbuat dari memang ulat itu yang produksi benang sutra itu, ya. Bukan hanya sekedar mereknya, ya. Kalau ada sarung mereknya merek sutra, tapi harganya cuma 50.000, itu bukan sutra, Pak. Ya, mana ada sutra harganya segitu. Berarti cuma sekedar merek.
Ya, adapun kainnya mungkin terbuat dari ya apalah, apa karung goni atau apa ya, seperti itu ya, atau kain-kain yang lain. Intinya kalau bukan dari bahan sutra, meskipun ada kata-kata sutranya, tidak ya. Yang jadi tolak ukur adalah hakikatnya, bukan hanya sekedar penamaan. Penamaan itu nggak merubah sesuatu, Pak. Ya, yang haram dinamakan jadi bagus nggak akan bisa jadi halal. Contoh, ya, riba. Riba itu hukumnya apa? Meskipun dinamakan dengan nama-nama yang bagus tetap haram, Pak. Di Indonesia misalnya dinamakan dengan bunga, masya Allah. Bunga itu apa? Harum, ya kan? Kalau dicium kan, wah, harum bunga, ya kan? Akan tapi kalau riba tetap saja bunga, ya, bunga bangkai dia itu, ya, maka haram. Ya, di dalam orang-orang bahasa Arab itu menamakannya faidah. Oh. Bunga bank itu dinamakan oleh mereka apa? Faedah. Faedah itu sesuatu yang bagus, faedah. Ya, tapi tetap saja dia nggak merubah. Jadi dari hukum riba itu haram. Ya, dan ini sudah memang diwanti-wanti oleh Rasul SAW. Maka akan datang nanti di akhir zaman umat ya yang mereka itu minum khamr, dan mereka itu yusammunaha bighairi ismiha, menamakan khamr itu bukan dengan namanya. Itu sudah diwanti-wanti oleh Rasul SAW. Ya, jadi banyak orang-orang yang merubah-rubah yang haram dirubah jadi bagus-bagus oleh dia namanya. Tetap saja haram, Pak. Tidak merubah suatu hakikat. Ya, begitu juga kalau suatu yang apa namanya halal, ya, nggak bisa jadi haram hanya sekedar penamaan. Suatu yang halal tidak bisa berubah jadi haram hanya sekedar penamaan. Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Taib. Kemudian beliau mengatakan wala yaftarishuhu, dan tidak boleh juga ya sutra itu dijadikan alas. Jadi bukan hanya dipakai, Pak, ya. Kita jadikan dia alas saja, jadikan sejadah, jadikan apa karpet, ya. Jadikan spray, intinya tidak dipakai tapi cuma diduduki misalnya, ya. Nah, itu juga nggak boleh, haram hukumnya. Tetap tidak diperbolehkan, ya. Berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Hudzaifah, ya, Ibnul Yaman, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hudzaifah mengatakan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahab wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaj wa an najlisa alaihi. Wa qala hum lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Kata Hudzaifah bin Ibnul Yaman, Rasulullah melarang kami, haram berarti ya, minum dari atau dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak, ya, atau kami makan juga dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Begitu juga Rasulullah melarang kami memakai sutra atau duduk di atasnya. Nah, atau duduk di atasnya, dijadikan karpet, dijadikan sejadah, dijadikan misalnya penutup apa namanya kursi dan seterusnya, intinya enggak diperbolehkan, ya. Kemudian beliau Rasulullah mengatakan itu sutra itu emas dan juga sutra itu untuk apa? Untuk orang-orang kafir di dunia. Adapun kita nanti di akhirat, ya. Allahu a'lam bissawab. Tidak diperbolehkan, Pak, ya. Nah. Kemudian beliau mengatakan lagi, kita lanjutkan, walal masbugh bil usfur, dan tidak boleh juga bagi laki-laki pakai pakaian yang diwarna, yang dicelup, ya, ke dalam celupan yang terbuat dari bahan yang namanya usfur. Usfur itu, Pak, dia itu sejenis tanaman, ya. Coba nanti cari sendiri di Google, usfur. Ain Sod Fa Ro, usfur, ya. Nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa makan tanaman ini, ya. Namanya tanam itu warnanya kuning kemerah-merahan, ya, oranye kemerah-merahan warnanya, ya, oranye kemerah-merahan warna usfur ini. Nah, kalau seandainya kita gunakan tanaman ini, ya, untuk mewarnai pakaian, maka pakaian tersebut tidak boleh dipakai, ya, untuk laki-laki, tidak boleh dipakai untuk laki-laki karena ada larangannya. Ada larangannya, ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, beliau mengatakan ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini mu'asfaraini.
Kata Abdullah bin Amr, Rasulullah pernah melihat saya memakai baju yang dicelup pakai usfur tadi. Ya. Faqala, Rasulullah mengatakan, inna hadhihi min thiyabi ahlil kufri fala talbasha. Sesungguhnya ini adalah pakaiannya orang kafir, maka jangan engkau pakai, ya. Jangan engkau pakai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain dari Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah mengapa Ali mengatakan nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an libasil muasfar. Rasulullah melarang saya untuk memakai pakaian yang dicelup dengan usfur tadi. Ya, Allahu a'lam bissawab. Yang mana nanti pakaiannya berwarna merah. Kalau dicelup pakai usfur ini jadi warna merah, oranye atau merah seperti itu, ya, maka tidak diperbolehkan, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari sini dapat kita pahami, Pak, pakaian yang berwarna merah, ya, ada beberapa hadis yang melarang, ya, sahabat memakai pakaian tidak boleh bagi laki warna merah. Ada lagi hadis yang menunjukkan Rasulullah pernah memakai, ya, itu ketika hari Id, hari Idul Fitri atau Idul Adha, saya lupa, intinya hari raya, Rasulullah keluar dengan mengenakan pakaian berwarna merah. Nah, dari sini ulama berbeda pendapat tentang menggunakan pakaian yang berwarna lagi-lagi. Ya, ada banyak pendapat, Pak, belasan kalau tidak salah. Pendapat itu dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dan juga dibawakan khilaf itu oleh Al-Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autarnya. Tapi dari pendapat yang kuat adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syaukani sendiri. Kalau seandainya merahnya dari bahan lain maka enggak masalah. Pendapat yang lebih kuat tidak masalah, Pak. Laki-laki memakai pakaian berwarna merah kalau bukan dari usfur tadi, bahan warna merahnya, ya. Nah, itu tentunya untuk kita menggabungkan dalil-dalil yang ada, ya. Allahu a'lam bissawab. Kemudian beliau mengatakan wala thawba syuhra, dan tidak diperbolehkan juga seseorang memakai pakaian syuhra. Pakaian syuhra itu apa? Ketenaran, ya. Pakai pakaian yang pengen tenar seperti itu, lain dari orang lain, ya, pengen tampil beda agar bisa terkenal. Ini tidak diperbolehkan, ya. Pakaian yang seperti ini tidak diperbolehkan. Dalam hadis Ahmad mengatakan bersabda thawba syuhratin, ya, fid dunya albasahullahu thawba madhilla yaumal qiyamah. Barang memakai pakaian syuhra, pakaian yang tujuannya untuk mencari ketenaran, maka Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan di hari kiamat. Ya, Allah akan hinakan dia di hari kiamat. Syuhra ini hanya untuk laki-laki, ya, bukan hanya untuk laki-laki. Perempuan pun dilarang memakai pakaian syuhra, yang mana tujuannya untuk dianggap tenar, ya. Dan para ulama menjelaskan, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dinamakan pakaian syuhra adalah pakaian itu menyelisihi pakaian adat suatu kaum, ya, atau yang digunakan oleh orang-orang yang memang sengaja untuk mencari ketenaran, ya. Maka setiap pakaian yang menyelisih pakaian suatu kaum, maka itu bisa dianggap pakaian syuhra, Pak. Ya, maka hati-hati, ya, jangan sampai kita bawa pakaian orang-orang di luar sana ke daerah kita kalau memang belum terbiasa. Ya, kalau memang di kaum tersebut belum terbiasa. Tapi kalau sudah terbiasa, insyaallah enggak masalah. Ya, insyaallah tidak masalah. Kalau sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat, pakaian seperti jubah, ya. Kalau dulu mungkin jubah itu masih agak asing, tapi kalau sekarang kan sudah tersebar orang pakai jubah seperti itu, ya. Nah, kemudian ya intinya pakaian-pakaian yang tidak terbiasa itu jangan kita pakai,
Ya, jangan kita pakai di negara kita atau di tempat kita. Begitu pula untuk wanita pun seperti itu. Tapi yang harus digarisbawahi Bapak Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang dilarang pakaian syuhra yang dilarang adalah pakaian yang memang dia itu kan ada aturannya secara langsung dari. Kalau memang itu pakaian yang diatur oleh syariat, ya memang harus seperti itu secara syariat. Ya, kemudian dia tidak terbiasa di satu daerah, ya, maka dia nggak dianggap pakaian syuhra. Yang disalahkan adalah adatnya, karena adatnya bertentangan dengan syariat. Contoh, ya, perempuan memakai pakaian hitam-hitam bercadar. Baik. Oke, di sebagian daerah mungkin itu dianggap aneh, ya, asing seperti itu, ya. Tapi sekarang pertanyaan, terlarang nggak seorang wanita memakai seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena itulah pakaian yang sesuai dengan syariat, Pak. Soalnya nggak sesuai dengan adat kebiasaan, adatnya yang salah, ya, adatnya yang salah. Kita memakai pakaian yang cingkrang misalnya, Ustaz di tempat kami kalau cingkrang itu dianggap aneh, Ustaz. Gimana? Ya orang yang menganggap aneh yang salah. Kenapa? Karena cingkrang itu maksudnya memakai pakaian di atas kedua mata kaki itu adalah ajaran Islam, ajaran syariat Islam, ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau memang pakaian itu adalah pakaian yang dituntut secara syar'i, meskipun dia dianggap aneh dan asing di suatu tempat, maka tidak termasuk pakaian syuhra. Ini yang harus kita pahami bersama, ya. Tapi kalau pakaian yang memang secara syariat tidak diatur seperti itu, nah kemudian memang berselisihan dengan adat suatu wilayah, suatu tempat, maka itulah yang dianggap pakaian syuhra, ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian di antara yang dilarang juga kata beliau, wala ma yakhtassu bin nisa'i walal aks. Tidak boleh laki-laki memakai pakaian, ya, yang itu adalah pakaian khusus bagi wanita. Ya. Contohnya apa? Rok. Ya, bapak-bapak pakai rok misalnya, ya, masuk ke kantor kerja, ya, pakai rok, itu enggak boleh, Pak. Ya, kenapa? Karena menyerupai wanita, ya, atau pakai daster misalnya, ya, bapak pakai daster main bola, ya. Main bola pakai daster enggak boleh, meskipun niatnya untuk hiburan, ya, tidak boleh, Pak. Jadi pakai yang biasa-biasa saja. Main bola boleh, cuma jangan pakai daster, ya. Nah, itu menyerupai wanita. Ya, kita mengetahui bersama di antara hal yang maklum bagi kita adalah kita itu dilarang, ya, laki-laki dilarang menyerupai wanita dan wanita dilarang menyerupai laki-laki, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihat minan nisa'i birrijal wal mutashabbihina minar rijali bin nisa. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah melaknat siapa? Wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Dilaknat. Ya, dilaknat, ya. Jadi laki-laki enggak boleh memakai pakaian khusus perempuan. Begitu juga wanita enggak boleh memakai pakaian yang khusus bagi laki-laki. Ya. Piyama khusus wanita. Ustaz, boleh nggak pakai piyama istri saya, Ustaz? Di rumah, Ustaz, bukan di luar, di rumah. Nggak boleh, Pak. Bukan masalah rumah atau di luar, enggak, karena ini adalah larangan. Nggak boleh kita memakai pakaian yang itu adalah pakaian khusus wanita, kecuali pakaian yang sudah bisa dipakai oleh semua kalangan misalnya, ya. Ada sebagian kaos misalnya, itu bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan di rumah, ya, tentunya, Pak, ya. Kalau perempuan kan nggak boleh pakai kaos saja kalau keluar. Kalau di rumah kan untuk suaminya nggak masalah, ya. Nah, ada pakaian-pakaian yang memang dia bisa untuk dua-duanya, maka nggak masalah. Yang dilarang adalah yang khusus. Laki-laki pakai pakaian khusus wanita, wanita pakai pakaian khusus laki-laki, wanita pakai baju koko, teluk belangu, ya, nggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan seperti itu, ya. Allahu a'lam bis-shawab. Baik. Nah, jadi intinya tidak diperbolehkan dan dilaknat, ya. Begitu juga laki-laki pakai perhiasan wanita, ya, dan ini banyak misalnya laki-laki pakai apa? Anting, itu enggak boleh. Ya, kenapa? Karena anting-anting itu adalah
perhiasan khusus wanita ya. Jadi dilepaskan saja anting-antingnya ya untuk saudara-saudara kita yang mungkin masih pakai antingan ya, ikut tren dan seterusnya, tidak usah ya, karena itu tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Begitu juga perhiasan-perhiasan lain yang khusus wanita ya, di antara kata para ulama adalah kalung. Kalung itu perhiasan khusus wanita. Jadi laki-laki jangan pakai kalung ya. Laki-laki itu perhiasannya apa ya? Ya jam seperti itu. Apa intinya yang tidak menyerupai wanita lah. Kalau kalung itu perhiasan wanita, Pak. Kalung itu perhiasan wanita, anting-anting itu perhiasan wanita ya. Allahu a'lam bissawab. Taib. Intinya tidak boleh laki-laki memakai sesuatu yang identik ya dengan wanita. Nah, kemudian kata beliau poin terakhir kata beliau wa yahrumu 'ala rajuli at-tahalli bidzahab la bighairihi, dan diharamkan bagi laki-laki memakai perhiasan ya dari emas. Ini sudah kita pahami bersama insyaallah ya. Jadi laki-laki enggak boleh pakai perhiasan yang terbuat dari emas. Ya, itu jam tangan misalnya. Ya, jam tangan terbuat dari emas. Cincin misalnya. Nah, kalau cincin itu kan perhiasan yang untuk laki-laki dan perempuan ya. Nah, kita pakai cincin yang terbuat dari emas enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Jam tangan dari emas enggak boleh. Kacamata ya, frame-nya dari emas tidak diperbolehkan. Ya, intinya yang terbuat dari emas tidak diperbolehkan untuk dipakai oleh laki-laki perhiasan ya. Wanita boleh pakai perhiasan yang terbuat dari emas. La bi ghairihi, adapun selain emas ya perak, misalnya perak, maka itu boleh. Ya, cincin dari perak boleh, Pak, silakan ya. Jam tangan dari perak silakan, boleh. Ya, diperbolehkan. Yang enggak boleh emas saja. Allahu a'lam bishawab. Gimana kalau emas putih? Boleh enggak? Nah, cincin dari emas putih. Yang jadi pertanyaan, emas putih itu emas atau bukan, Pak? Berbeda pendapat. Jemaah berbeda pendapat. Allahu a'lam. Tanya kepada ahlinya. Ya, kalau katanya ini emas putih, ada campur emas kuningnya? Ada, ya, cuma dicampur-campur dengan platina, dicampur dengan yang lain. Ya, maka tetap enggak boleh. Ya, tapi kalau kata enggak, misalnya emas putih ini penamaan saja, Ustaz, tapi aslinya terbuat dari platina misalnya, maka boleh. Ya, jadi tanya orang yang paham saja. Karena memang di luar sana itu emas putih itu ya terkadang dari platina, terkadang memang ada campuran emasnya, Pak. Ya, maka itu mohon dipastikan dulu. Mohon dipastikan. Intinya kalau ada emasnya tidak diperbolehkan, ya. Baik sedikit ataupun banyak sama saja. Allahu a'lam bishawab, kecuali untuk kebutuhan berobat. Ya, ada hajat ya, seperti sahabat yang pernah hidungnya, ya, pernah dengar, Pak? Sahabat yang hidungnya terputus seperti itu ya. Dia bikin hidung palsu yang terbuat dari apa? Perak. Ya. Ternyata busuk ininya, hidungnya itu tidak sembuh ya gara-gara begitu. Maka ya dibolehkan oleh Rasulullah pakai hidung palsu terbuat dari emas, enggak masalah. Ya, tidak masalah. Begitu juga misalnya gigi misalnya ya. Gigi dari emas boleh enggak? Ya kalau memang enggak bisa dengan bahan lain, pakai bahan lain, gigi gusinya bengkak misalnya. Masya Allah, itu memang harus emas. Maka diperbolehkan ya. Intinya kalau ada hajat, kalau tidak ada maka hukum asalnya tidak diperbolehkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa hal yang dibahas oleh Al-Imam Syaukani tentang fikih berpakaian. Ada beberapa poin ya yang ingin saya tambahkan di sini, khususnya tentang masalah adab dalam berpakaian. Ya, ada beberapa adab yang dalam berpakaian yang ingin saya jelaskan sebagai tambahan dari apa yang dibawakan oleh Al-Imam Syaukani. Ya, yang pertama, Pak, untuk laki-laki juga, ya, itu tidak diperbolehkan memakai pakaian di bawah kedua mata kaki. Ini kan nggak disebutkan oleh Imam Syaukani ya tentang masalah isbal. Ya, tidak diperbolehkan bagi laki-laki itu isbal. Ya, memakai pakaian di bawah kedua mata kaki, baik celana, sarung, jubah,
ataupun pakaian-pakaian yang lainnya kalau ada. Intinya tidak diperbolehkan, ya. Dan hal ini berdasarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari Muslim, ya, ada yang riwayat Bukhari saja, ada riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Rasulullah pernah bersabda, la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Ya. Rasulullah mengatakan Allah tidak akan melihat, maksudnya di hari kiamat nanti Allah enggak akan melihat orang-orang yang mengulurkan pakaiannya di bawah kedua mata kaki, ya, khuyala, gara-gara kesombongan. Ya, jadi itu enggak akan dipandang oleh Allah orang seperti itu di hari kiamat kelak, ya. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar. Setiap pakaian yang ada di bawah mata kaki, maka tempatnya di mana? Neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini hadis-hadis yang sahih, Pak, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, cuma memang tadi ada tambahan sombong, karena kesombongan tadi. Ya, makanya ada sebagian ulama yang berpendapat isbal itu haram kalau disertai dengan kesombongan. Kalau enggak sombong, enggak. Ya, enggak masalah, makruh saja, enggak sampai haram. Itu ada, Pak, ulama yang berpendapat seperti itu. Tidak bisa kita pungkiri, memang ada. Ya, kalau tidak disertai dengan kesombongan maka makruh saja, tidak sampai haram. Nah, kalau disertai kesombongan jelas sepakat ulama haram. Ya, tapi kalau enggak sombong, ada sebagian ulama yang tidak mengharamkan tapi memakruhkan saja, seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ya, dan ini beliau isyaratkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu beliau bawakan sebuah bab, ya, tentang dimakruhkannya, ya, isbal, tidak sampai haram kecuali sombong, seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwasanya isbal itu sombong atau tidak sombong tidak boleh, terlarang. Ya, baik sombong ataupun tidak sombong sama saja. Ya, bahkan bisa dikatakan isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Ya, karena dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, ini ada hadisnya. Rasulullah mengatakan, iyyaka wa jarral izar, fa inna jarral izari minal makhilah. Kata Rasulullah, janganlah engkau mengulurkan sarungmu, menjulurkan sarungmu di bawah kedua mata kaki. Kenapa? Karena hal tersebut termasuk kesombongan. Ya, jadi isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, ya, jangan, Pak, ya, isbal itu terlarang di dalam Islam, ya. Allahu a'lam. Baik. Kemudian di antara adab juga adalah kalau kita memakai pakaian, baju atau celana, itu hendaklah kita dahulukan anggota yang sebelah kanan. Pakai baju itu dahulukan sebelah kanan, pakai celana dahulukan kaki sebelah kanan, Pak, ya. Ini di antara adab dan sunnah di dalam berpakaian. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat senang, ya, mendahulukan anggota tubuh yang sebelah kanan, baik dalam mengenakan sendal, pakai sendal, ya, termasuk pakai sendal, kemudian bersisir, bersuci, dan dalam urusan-urusan yang lain yang baik-baik, itu biasanya beliau mendahulukan yang sebelah kanan, termasuk pakai baju, pakai celana, ya, itu kita dahulukan anggota tubuh yang sebelah kanan. Ini di antara adab berpakaian. Nah, bahkan untuk sendal itu kalau kita lihat zahir hadisnya seakan-akan mewajibkan, meskipun mayoritas ulama mengatakan enggak sampai wajib, tapi sangat ditekankan sekali, ya. Allahu a'lam. Kemudian di antara adab berpakaian juga adalah kalau kita memakai pakaian yang baru, ya, memakai pakaian yang baru, itu dianjurkan kita untuk membaca doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi beli baju baru mau kita pakai, maka kita berdoa, ya, dengan doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, Rasulullah kalau pakai baju baru, ya, beliau mengatakan, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi, ya, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu
as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu wa syarri ma suni'a lahu. Nah, ini doanya ya. Saya ulangi, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya, artinya ya Allah, kepada Engkaulah segala puji-pujian, ya. Engkau telah memakaikan aku pakaian ini, aku memohon ya kepadamu kebaikan dari pakaian ini, ya, dan aku berlindung dari keburukannya. Allahu a'lam. Ini doa yang bagus sekali. Itu kalau kita pakai pakaian yang baru. Kalau pakai pakaian yang lama, alhamdulillahilladzi kasani hadza al-libas, ya, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sama kayak makan ya, cuma kalau makan tuh at'amani. Kalau ini diganti aja kasani hadza. Kalau makan Allahumma alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi. Tapi kalau pakaian alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, wallahu a'lam. Di antara adab ya berpakaian. Kemudian yang terakhir adalah kalau kita melihat saudara kita sesama muslim memakai pakaian baru, maka kita juga mendoakannya. Ya, ada dua doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dengan hadis ini hasan, ya, yaitu tubli wa yukhlifullahu taala. Pendek. Doanya apa? Kalau kita lihat teman kita pakai baju baru, tubli, bukan beli bahasa Indonesia, tubli ya. Abla yubli, tubli wa yukhlifullahu taala. Tubli wa yukhlifullahu taala. Ya, tubli itu maksudnya engkau pakai sampai dia rusak, nanti diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya wa yukhlifullahu taala. Atau doa yang lain dalam riwayat Ibnu Majah, apa? Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Ilbas jadidan artinya pakailah pakaian yang baru ini, ya, wa ish hamidan, dan hiduplah ya dengan mulia, wa mut syahidan, dan matilah dengan syahid. Masya Allah, ini doanya doa yang bagus sekali ya. Allahu a'lam bishawab. Ini diantara adab-adab ya sebagai tambahan dari apa yang sudah kita jelaskan dari fikih berpakaian yang dibawakan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Kita lanjut Pak, pembahasan berikutnya. Nah, sudah selesai masalah berpakaian. Pembahasan berikutnya yang dibawakan oleh Imam Syaukani adalah Kitabul Udhiyah. Ya, Kitabul Udhiyah yaitu fikih kurban, fikih kurban udhiyah. Nah, memang di sini apa urutannya agak acak. Setelah beliau jelaskan ini, beliau masuk ke fikih tentang masalah kurban. Allahu a'lam bishawab. Nah, beliau mengatakan tushra'u li ahli kulli baitin wa aqallu hasyah. Poin pertama yang beliau bahas tentang masalah fikih kurban, ya, kata beliau di sini adalah tushra'u li ahli kulli baitin. Kurban itu adalah yang disyariatkan. Bagi siapa? Bagi setiap keluarga. Satu keluarga itu hendaklah berkurban. Ya. Nah, untuk ya yang berkurban tentunya orang bapaknya berkurban untuk keluarganya, anak istrinya. Allahu a'lam. Wa aqallu hasyatun, dan minimal kata beliau kurban itu adalah dengan kambing. Ya. Nah, kita bahas. Yang pertama beliau katakan disyariatkan. Betul. Ulama sepakat bapak-bapak sekalian bahwasannya ibadah kurban itu disyariatkan. Ya, dan banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang hal tersebut. Jangankan hadis, dalam Quran pun ada. Itu dalam surat apa? Surat terpendek dalam Quran, surat apa, Pak? Al-Fatihah? Al-Kautsar, ya.
3 ayat. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Nah, di ayat yang kedua tadi kata Allah, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Wanhar itu sembelihlah. Ya, menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berkorban. Ini dalil tentang disyariatkannya berkorban. Begitu juga dalam surat Al-Hajj misalnya, ya, tentang syariatnya disyariatkannya berkorban. Dan dalam hadis-hadis banyak, ya, dalam hadis-hadis banyak, diantaranya adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Beliau mengatakan, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Dahulu, ya, seorang laki-laki itu di zaman Rasul biasanya berkorban dengan 1 ekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Ya, naam. Jadi memang disyariatkan. Cuma ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, bapak-bapak sekalian. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Setelah mereka sepakat disyariatkan betul, tapi hukumnya apa? Ya, ada 2 pendapat. Ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya hukum berkorban itu wajib. Ya, ini pendapat Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Auza'i dan Imam Laits bin Sa'ad. Abu Hanifah, Auza'i dan Laits bin Sa'ad rahimahumullah. Nah, dan ini sebagian ulama Malikiyah juga berpendapat wajib, ya. Mereka berdalil dengan beberapa hadis, ya. Mereka berdalil dengan beberapa hadis. Ikhwan sekalian, di antara dalil yang mereka gunakan adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dikatakan, ala kulli ahli baitin udhiyah, wajib bagi setiap, ya, satu keluarga itu untuk berkorban. Jadi kepala keluarga yang berkorban untuk keluarga tersebut, ya. Nah, cuma hadis ini dipersisikan oleh para ulama sahih atau tidaknya. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya keluasan rezeki tapi dia enggak berkorban, maka jangan dekati musalla kami, kata Rasulullah. Maksudnya jangan ikut salat Idul Adha sama-sama kami, enggak usah salat. Sampai seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ditambah lagi dalam surat Al-Kautsar tadi Allah mengatakan wanhar, dan sembelihlah, dan itu perintah. Ya. Nah, jadi kalau kita kumpulkan kata mereka dalil-dalil ini, maka bisa dikatakan korban itu wajib. Wallahu a'lam. Pendapat yang kedua, ya, mengatakan bahwasannya korban itu sunnah muakkadah, sangat ditekankan sekali, ya. Tapi tidak sampai wajib. Ini pendapat siapa? Pendapat jumhur ulama, mayoritas. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, bahkan ini pendapat dinukilkan dari mayoritas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala mengatakan ini bukan hanya pendapat mayoritas sahabat, bahkan kesepakatan sahabat. Tidak ada diriwayatkan dari sahabat Nabi yang mewajibkan korban. Ya, jadi seluruh sahabat Nabi itu sepakat bahwasanya ibadah korban itu hukumnya sunnah, Pak. Ya, dan memang ada beberapa hadis dalil yang mengisyaratkan bahwasanya berkorban itu sunnah. Di antaranya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min basharihi syai'a." Apabila, kata Rasulullah, sudah masuk 10 pertama bulan Zulhijjah, ya, artinya bulan haji sudah masuk ini, maka dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban. Nah, kata beliau, salah seorang di antara kalian ingin berkorban. Artinya, Pak, itu korban itu dipersyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Keinginan. Ya, dan dia mau berkorban. Artinya kalau dia enggak mau, ya enggak apa-apa. Ya. Karena kalau seandainya wajib, nah kalau diwajibkan itu enggak akan mungkin Rasulullah mengatakan mau. Mau enggak mau tetap dilakukan kalau wajib, ya kan?
Tapi Rasulullah mengatakan dan dia mau berkorban. Artinya nggak wajib seperti itu. Ya, karena kalau wajib nggak akan mungkin Rasulullah mengatakan mau. Ya, artinya kalau wajib itu kan mau nggak mau ya harus seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Dan ditambah lagi sekali lagi sahabat Rasulullah SAW tidak ada yang berpendapat wajib, sunnah saja. Ya, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah setelah adzan. Silakan adzan dulu.